Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi bagaimana cara pengisian SKP tahun 2020 berdasarkan Permenpan nomor 6 tahun 2022. Baik, pertama-tama yang perlu Bapak Ibu kerjakan adalah mengisi data umum. Klik pada data umum. Kemudian silahkan isi pegawai yang dinilai. Ya, silahkan isi diganti. Kemudian baru pejabat penilai kalau memang ada terjadi perubahan, atau dan satu lagi adalah atasan pejabat penilai. Setelah itu yang lain tidak perlu diganti. Kemudian kembali ke klik home, kembali kepada halaman awal. Selanjutnya kalau ada perubahan silahkan klik metrik peran hasil. Di sini kalau ada yang mau berubah silahkan. Ini hasil untuk guru, apa yang akan dihasilkan. Ya, sesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu guru. Apabila ini sudah selesai, silahkan kembali ke layar depan. Kemudian tupoksi. Di sini ada beberapa tupoksi atau indikator kinerja individu yang perlu diisi. Kalau memang tidak sesuai dengan ini silahkan diganti, karena ini nanti akan terhubung dengan SKP, halaman SKP. Kemudian ada di sini penilaian perilaku. Di sini adalah bentuk kata-kata ekspektasi penilaian perilaku kerja. Kemudian ada ekspektasi khusus pimpinan. Kali ini nanti ini perilaku kerja pegawai, kemudian ini ekspektasi khusus pimpinan. Jadi ini juga nanti akan terhubung dengan SKP. Kalau ada perubahan silakan dirubah. Kemudian di sini ada umpan balik. Umpan balik ini adalah umpan balik, ada beberapa umpan balik. Di sini ada pengawas, ada kepala sekolah, dan ada guru. Ini kode-kodenya. Kode-kodenya ini perlu dipahami karena kode-kode ini nanti ketika diisi di sana di SKP, lembaran SKP akan terdeteksi dengan kata-kata yang ada di sini. Kemudian silahkan kembali. Selanjutnya perlu kita isi atau kita robah oleh guru adalah yang nomor 1 ini adalah SKP kuantitatif. Silahkan klik SKP kuantitatif. Apa yang perlu diisi di sini? Kali ini nggak perlu dirubah karena ini adalah hasil dari yang kita isi di sana tadi. Ya. Apa yang perlu dirubah di sini? Apabila ini tidak sesuai, silahkan rubah. Kemudian ada targetnya, berapa target yang perlu kita persennya dalam 1 tahun berjalan. Contohnya pembuatan dokumen, ya, dokumen perangkat pembelajaran guru. Ini kira-kira berapa dalam 1 tahun, berapa dokumen yang kita siapkan. Ini biasanya 2 dokumen, ya. Waktunya berapa rencana kita, apakah dalam waktu 2 bulan, 3 bulan, atau seterusnya. Ini silakan diisi. Ini rencana nih, ya, rencana kinerja pegawai. Kemudian ada laporan. Ini kuantitasnya 2 buah laporan karena 2 semester, ya. Waktunya bisa 12 bulan. Presentasi kualitasnya silakan diisi yang ingin kita targetkan. Ini evaluasi hasil pelaksanaan. Ini berapa bulan yang mau kita targetkan.
silahkan diisi, sesuaikan. Kemudian ini pelaporan, apakah dia sebagai wakil kepala atau wali kelas, berapa kali laporan, kemudian berapa persen yang ingin dicapai, kemudian berapa bulan, dalam jangkau berapa bulan dalam bentuk pelaporannya. Kemudian diklat, laporan pengembangan profesional guru atau berkelanjutan guru dalam bentuk diklat. Berapa target diklat yang ingin diikuti pada tahun 2022. Sebenarnya ini diisi pada bulan Januari tahun 2022 yang lalu. Silakan isi apakah ada dua targetnya atau 3 targetnya, 3 sertifikat atau laporan yang ingin dicapainya. Kalau memang 3, silahkan berapa target presentasi kualitasnya, kemudian isi juga waktu untuk mencapai 3 sertifikat itu, apakah 12 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Silakan isi sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kemudian dalam tahun 2022 karya ilmiah yang dibuatnya, berapa karya ilmiah yang dibuatnya rencananya. Kalau memang 2 karya ilmiah silahkan klik ketik 2, kalau memang satu karya ilmiah itu 1 karya ilmiah. Jangka waktunya berapa bulan menyelesaikan karya ilmiah tersebut, apakah 3 bulan, 4 bulan, dan seterusnya, silahkan diisi. Kemudian dokumen tambahan ini adalah, yang pertama adalah anggota pengurus atau pengurus PGRI, MGMP, dan seterusnya. Nah, ini silahkan diisi berapa kartu anggota yang diikutinya. Kemudian di sini kegiatan webinar, ya, webinar atau seminar yang diikutinya selama setahun itu. Ini masih rencana, dan rencana kegiatan webinar yang akan direncanakan. Kemudian di sini perilaku yang kita rencanakan, perilaku kerja. Untuk perilaku kerja berorientasi pada pelayanan, kita ingin bagaimana pelayanan kita. Apakah kita akan memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah cekatan, solusi, dan juga melakukan perbaikan tiada henti. Di sini kita merencanakan target kita bahwa apa target kita, apakah memang pelayanan itu akan bagus atau bagaimana. Nah, di sini ada tulisan ini bisa kita rubah. Bagaimana cara merubahnya itu? Jadi dengan mengisi ini, apabila ini dirubah, umpamanya 1.2 kita isi, maka di sini akan berubah. Apabila kita titik 1.2, ya. Nah, kalau 1.2 kita rubah menjadi selalu belajar dari kesalahan untuk perbaikan kinerja selanjutnya. Nah, di sini kalau kita rubah menjadi 1.1, maka akan berubah menjadi maksimal dalam pelayanan terbuka terhadap masukan atau kritikan. Di sini. Kemudian melakukan perbaikan tiada henti, ini selalu belajar dari kesalahan untuk perbaikan kinerja selanjutnya. Ini silahkan dirubah. Dari mana ekspektasi ini 1.1, 1.2 ini? Ini dari penilaian perilaku kinerja. Nah, dari sini dia. Apabila kita isi 1.1, maka bahasanya ini. Apabila 1.1.1, maka akan isinya kurang maksimal. Kalau ini maksimal, ini kurang maksimal. Kalau kita isi 1.2, maka kata-katanya akan berubah menjadi selalu belajar dari kesalahan. Apabila kita isi yang di sana 1.2.1, maka akan berisi kata-kata tidak belajar dari kesalahan untuk perbaikan kinerja selanjutnya. Jadi perubahan-perubahan yang kita isi di sini, ya,
Di perilaku kerja ini, di sini 1.1, 1.2 ini akan merubah kata-kata yang ada di sini. Kata-kata yang ada di sini dari mana kata-katanya? Itu diambil dari penilaian perilaku di sini. Di sini kata-kata yang inilah akan masuk ke sana. Kemudian akuntabel. Akuntabel di sini melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Di sini apa? Ekspektasi khusus pimpinan yang ingin kita targetkan adalah berani berterus terang jika merasa ada kesalahan dan mengakui kesalahan yang telah dibuat. Ini apabila kita isi 2.1. Namun apabila kita isi 2.1.1, nah, di sini akan tidak berani berterus terang jika jelas ada kesalahan. Jadi terjadi perubahan di sini apabila kita rubah kata-kata yang ada di sini. Jadi ini target utama adalah berani berterus terang. Kemudian ini begitu juga kompeten, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Ini menyelesaikan setiap pekerjaan sesuai dengan target, aktif dalam membagikan informasi. Ini kita rubah berdasarkan yang ini. Apabila 3.2 di sini, maka kita isi 3.1, 3.2 dan seterusnya. Sesuai dengan apa yang ada di sini. Ya, apa yang sesuai dengan kata-kata yang ada di sini, sesuaikan. Sekali lagi ini adalah target yang ingin kita capai. Silakan dirubah sampai kepada kolaboratif. Sedangkan lampiran dukungan sumber daya ini ya ini tidak perlu dirubah. Oke. Tidak perlu dirubah. Baik. Baik. Jadi setelah kita isi dengan ini dengan lengkap, ini kalau bahasa apanya rencana yang akan kita laksanakan, ya. Baik itu rencana pelaksanaan program yang ingin dicapai maupun perilaku kerja selama dalam 1 tahun. Kemudian selanjutnya kita kembali ke ini nggak usah. Langsung ke evaluasi. Ini sebenarnya evaluasi ini dikerjakan oleh kepala madrasah. Kepala madrasah akan menilai apa yang kita isi di target atau rencana kemarin itu, yang tadi ya, rencana kinerja kita akan otomatis masuk ke sini. Nah, kinerja ini di sini akan masuk ke bagian ini. Nah, ini ya. Jadi kemudian pimpinan menilai apakah memang lengkap dokumennya. Oke, dokumennya 2, 1 semester itu 2. Namun kualitas persen yang dihasilkan tidak sampai 95% yang dicapai, tapi hanya 85%. Maka ini diturunkan oleh pimpinan. Di sini apabila kita isi 85%, maka bahasanya di sini bagus, sudah baik, dapat lebih ditingkatkan. Namun apabila kita isi di sini 95%, maka akan berubah di sini bagus, sudah amat baik, pertahankan. Namun apabila kita kurangi di sini menjadi 70%, maka nilai kita ada cukup. Ini pun akan berubah. Cukup baik, ada baiknya, perlu sekali ditingkatkan. Jadi terjadinya perubahan-perubahan persen-persen di sini itu akan merubah hasil dari ungkapan-ungkapan atau deskripsi yang ada di sini. Seperti itu ya. Ini diisi oleh pimpinan. Begitu juga yang ini. Di sini juga pimpinan akan mengisi melihat hasil dari laporan yang kita kerjakan berdasarkan dari laporan RPP kita ya.
laporan RPP kita, ya, laporan RPP, silabus, analisis dan seterusnya, perangkat pembelajaran, kemudian laporan program tahunan, program semester yang sudah diterapkan, kemudian evaluasi hasil pelaksanaan, ya kan? Kemudian laporan hasil tugas tambahan sebagai wali kelas, ya. Ini juga berapa persen yang diberikan oleh kepala, itu akan berapa presentasinya akan diisi oleh kepala. Kemudian laporan pengembangan operasional berkelanjutan. Ini berapa diklat yang bisa kita laksanakan. Kalau rencana kita umpamanya 3, hanya dapat 2, maka berarti tidak sesuai dengan target. Maka di sini isinya cukup baik. Tapi kalau seandainya kita isi pas 3 sesuai dengan apa? Bagus. Sudah amat baik. Tapi apabila kita isi lagi 4, kemudian 4 ya. Ya, sesuaikan. Kalau sudah 3 berarti udah bagus lah. Sudah amat baik, pertahankan. Tapi kalau kita isi 2, cukup baik. Nah, seperti itu ya. Begitu juga yang lainnya. Ini ada persen-persennya, berapa bulan targetnya. Ini disesuaikan dengan yang ada oleh pimpinan. Kemudian anggota pengurus. Selama mengikuti kegiatan-kegiatan itu, berapa persen yang terlaksana. Ini juga akan dinilai oleh kepala. Ya. Kemudian di sini ada 3 perilaku, ya, ada 3 bagian. Kalau ini tadi rencana kerja yang kita isi pada kolom ekspektasi 1.1. Kemudian berdasarkan yang sudah terlaksana dalam 1 tahun itu, apakah memang terlaksana sesuai dengan 1.1? Apabila terlaksana 1.1, maka Pak Kepala akan mengisi di sini 1.1. Namun apabila tidak terlaksana, maka pimpinan akan mengisi 1.1. 1.1.1. Nah, ini apabila terjadi seperti ini bisa disesuaikan aja, kasih tanda petik aja di atas. Nah, apabila kita isi 1.1.1 oleh pimpinan, diisi oleh pimpinan 1.1.1, maka di sini sudah bahasanya kurang ramah. Kalau rencana kita maksimal dan pelayanan terbuka terhadap masukan atau kritikan, maka ketika diisi 1.1.1, maka bahasanya di sini kurang ramah dalam memberikan pelayanan pembelajaran dan bimbingan kepada siswa. Nah, seperti itu ya. Jadi ini perilaku ini akan diisi oleh pimpinan. Kemudian, nih, selalu belajar dari kesalahan untuk perbaikan kinerja selanjutnya. Di sini apabila ini sesuai, maka ini 1.2 menjadi juga 1.2. Namun apabila tidak sesuai, maka pimpinan berhak untuk mengisi 1.2.1. Jadi di sini apabila pimpinan mengisi 1.2.1, maka bahasanya adalah yang bersangkutan kurang dapat diandalkan ketika ada hal yang dibutuhkan penyelesaian segera. Nah, di sini dalam perilaku kerja untuk berorientasi pada pelayanan. Ini pun sekali lagi berdasarkan bukti dukung yang mendukung ya. Jadi di sini apabila dirubah tidak sesuai, maka juga akan berubah bahasa umpan baliknya di sini. Begitu juga selanjutnya. Selanjutnya seperti itu juga, baik akuntabel, kompeten, harmonis. Di sini ada nilai feedback ya.
feedback dari pimpinan. Kemudian loyal. Nah, di sini juga ada ekspektasi khusus pimpinan, kemudian feedbacknya apa, ya, feedbacknya apa. Cara mana menggantinya ini apabila 5, maka 5.1 di sini juga 5.1. Tidak boleh kita masuk ke sini 5.1 di sini kita rubah menjadi 4.1, nggak boleh. Kalau 5 awalnya ini maka juga 5 di sini. 5.1 kalau mau ditambah 5.1.1.1. Oke, rumusnya masalah. Nah, ini diganti, kasih tanda petik saja. Kasih tanda petik ini ya, tanda petik seperti ini, jadi akan bagus dia balik. Di arahan pimpinan jarang ditindaklanjuti dengan baik dan prosesnya jarang dilaporkan dengan tepat waktu. Apabila kita isi 5, apabila diisi pimpinan 5.1.1. Dan begitulah seterusnya sampai akhir ini. Sini ada juga kolaborasi atau kolaboratif ya. Apabila diisi oleh pimpinan 7.1, maka teman sejawat sangat terbuka terhadap masukan dari teman sejawat karena ketika dialog selalu dua arah. Jadi di sini apabila dia isi 7.1, maka seperti inilah sangat terbuka. Tapi apabila kita isi 7, ya oke, koma dulu ya ke atas, 7.1.1, maka bahasanya sudah kurang terbuka terhadap masukan dari teman sejawat karena ketika dialog selalu menggunakan konsepnya sendiri. Nah, berarti terjadi perubahan bahasa. Sekali lagi ini khusus diisi oleh pimpinan. Baik, apabila sudah selesai seperti ini, maka sudah dianggap selesai. Maka hasilnya akan nampak di sini bahwa predikat kinerja perilaku pegawai adalah baik. Baik. Jadi apabila sudah selesai, maka sudah boleh dicetak. Kembali ke layar utama, klik home. Kemudian silakan lihat hasilnya. Jadi di sini kita menggunakan periode, SKP-nya adalah tahunan, jadi selama 1 tahun terus. Maka akan muncul di sini nama pegawai yang dinilai, kemudian pejabat penilai kinerja, kemudian atasan pejabat penilai kinerja. Capaian organisasi adalah baik, predikat kinerja pegawai juga baik. Di sini ada ditangani oleh pegawai yang dinilai, pejabat penilai kinerja, dan atasan pejabat penilai kinerja. Yang perlu di print untuk hal ini adalah ini ya, SKP JF kuantitatif, kemudian evaluasi kinerja ya. Ini bisa ini atau ini tergantung yang dibutuhkan. Kalau ini ada tanda apa namanya, tanda jempolnya, ada tanda senyumnya. Yang satu lagi ini hanya kata-kata, tidak ada bahasa jempol atau senyum dan lain sebagainya. Nah, ini silahkan di print tergantung yang dibutuhkan, apakah ini atau lembaran evaluasi. Ini ada tiganya ada 2, silahkan yang di print yang mana. Ini tergantung pimpinan. Kemudian satu lagi adalah ini, dokumen evaluasi. Ini yang terakhir. Baik. Nah, satu lagi yang perlu di print adalah koper ya.
koper, ini koper. Setelah selesai semuanya, ini koper. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pengisian SKP ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.